Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya di sini perkenalkan, nama saya Fajar Permana Sidik. Saya peserta PKG PJOK gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya akan melakukan pengimbasan karena saya sudah melaksanakan pelatihan selama 3 bulan di PKG PJOK Jakarta Timur. Nah, pengimbasan yang akan saya berikan yaitu tentang komunitas belajar sekolah atau KBS. Jangan lanjut. Pengertian komunitas belajar sekolah adalah sebagai wadah atau tempat kolaborasi antara guru dan tenaga kependidikan untuk saling berdiskusi, berbagi pengalaman, dan berkolaborasi di dalam pengajaran. Nah, komunitas belajar di SMA 22 ini saya sudah memberitahukan kepada fasilitator saya bahwa di SMA 22 komunitas belajarnya sudah aktif. Nah, salah satu contoh keaktifan di komunitas belajar SMA 22 yaitu 7 aset yang kemarin disampaikan Bu Sondang. Nah, itu yang menjadikan saya berikan contohnya kepada fasilitator saya. Nah, untuk komunitas kolaborasi yang saya lakukan yaitu dengan bekerja sama dengan Pak Didin dan Pak Johan. Jadi 3 mapel yaitu PJOK, Seni Budaya dan Bahasa Indonesia untuk program yang akan saya lakukan di komunitas belajar yang akan saya buat. Nah, alasan dan tujuan KBS ini alasannya sarana untuk menampung aspirasi, kritik, saran, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan. Terus tujuannya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berkolaborasi, diskusi, saling berbagi pengalaman, dan metode pembelajaran yang efektif. Nah, yang kedua, mengembangkan kompetensi profesionalisme guru. Yang ketiga, mendorong guru agar selalu berinovasi dalam pemanfaatan teknologi. Yang keempat, beradaptasi dalam perubahan kurikulum. Dan yang terakhir, pemanfaatan aset dan sumber daya yang ada pada sekolah. Nah, kalau di pemanfaatan aset, saya melihat sekolah kita ini banyak asetnya, sumber dayanya juga banyak. Apalagi di komunitas belajar kita punya Bu Teti, ada Bu Sondang, ada Bu Weni yang mampu menjadikan komunitas belajar kita ini semakin inovatif dan kreatif dalam membuat kegiatan untuk kemajuan SMA 22. Nah, pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Fokusnya pada pembelajaran peserta didik, guru memastikan setiap peserta didik berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan berpusat pada siswa, dan tentunya harus menyenangkan. Nah, kenapa harus menyenangkan, Bapak Ibu? Ternyata setelah saya mengikuti PKG ini selama 3 bulan, ternyata PJOK ini bukan ke prestasi, Bu. Ya. Syaratnya itu bukan anak juara O2SN, ya. Karena yang seperti kita ketahui, ya, kita sudah merasakan semua, untuk menjadikan satu juara nasional kita memerlukan biaya yang sangat besar. Betul ya, Bapak Ibu merasakan semua ya. Nah, jadi PJOK itu sebenarnya adalah pusat refleksi anak untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Jadi kalau misalnya Pak Fajar, Pak Prendi, Pak Dedi ternyata belajarnya itu ternyata berisik di luar, banyak hoha-hohanya. Nah, itu adalah bentuk ekspresi mereka untuk meluapkan yang tidak bisa mereka luapkan di kelasnya. Nah, itu tujuannya pertama. Terus yang kedua, mempersiapkan. Kenapa harus menyenangkan? Karena diupayakan PJOK itu tidak mungkin kita membentuk anak untuk jadi atlet, untuk berprestasi di O2SN dalam 3 kali pertemuan. Tidak mungkin. Nah, contohnya apa? Contohnya kita sudah lihat sendiri, Maya untuk mempersiapkan
jadi atlet nasional atau juara nasional, dia memerlukan waktu selama 1 tahun dengan 1 cabang. Nah, sementara saya memberikan pembelajaran PJOK itu menggunakan variasi latihan. Jadi ada senam irama, ada atletik, itu bentuknya variasi latihan. Jadi olahraga mana saja yang bisa dipergunakan oleh siswa atau peserta didik di rumahnya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, maka dari itu merubah paradigma bahwa PJOK itu bukan pelatih di sekolah. Kalau mungkin Ibu pernah mendengar quote-quote atau Bapak Ibu pernah mendengar quote-quote guru terbaik adalah pelatih, bukan. Ya, karena guru dan pelatih itu berbeda. Kalau pelatih itu ada target, champion, juara. Kalau guru itu adalah mendidik dengan menetapkan karakter-karakter building. Seperti itu. Yang terusnya, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Guru dapat berkolaborasi dengan guru lain dan tenaga kependidikan untuk menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memecahkan masalah bersama. Nah, contohnya ini hubungan kolaborasi yang saya gunakan dengan Pak Johan dan Pak Didin, itu kita menggunakan metodenya project based learning. Kenapa? Karena sejalan dengan program P5 yang dicanangkan pemerintah. Pak Fajar, apakah metode lain boleh digunakan? Boleh. Ya, boleh. Tidak ada yang salah, boleh semua. Nah, tetapi kenapa saya memilih project based learning? Karena ini ada berkelanjutan. Ya, jadi rencananya itu ada 2-3 bulan untuk pengerjaan project based learning ini. Seperti itu. Nah, berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Guru melakukan dan mengembangkan sistem penilaian yang berpihak pada peserta didik dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan potensi individu setiap siswa. Nah, di sini bukan berarti hasil karyanya harus bagus, bukan, tapi dari sebuah proses. Ya, mereka bisa melakukan proses penilaiannya itu dari mulai awal mereka membentuk. Seperti contohnya, ketika melakukan senam, ya, senam itu bajunya harus sesuai dengan daerah atau adatnya masing-masing, misalnya seperti itu. Jadi itu kolaborasinya olahraga dengan seni. Nah, bahasa Indonesianya di mana? Pada saat melakukan perancangannya. Jadi anak nanti melakukan pemaparan dulu di setiap gerakannya, seperti itu. Lanjut, Pak Johan. Pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Visi bersama, setiap anggota komunitas memiliki pemahaman dan persepsi yang sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, melaksanakan pengembangan diri dan berkompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, nilai, tempat berdiskusi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Dan tujuan atau goalsnya meningkatkan kompetensi guru dan pengembangan diri agar pembelajaran berpusat pada siswa, bermakna dan menyenangkan. Lanjut. Pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, kepemimpinan berbagi dan mendukung. Kepala sekolah menjadi mentor sekaligus fasilitator. Nah, di sini saya harus berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, apakah memperbolehkan tidak kalau ada kolaborasi pembelajaran antara saya, Pak Johan, dan Pak Didin. Nah, seperti itu. Yang kedua, komitmen dalam nilai bersama. Semua anggota mempunyai komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. 3. Pembelajaran kolektif dan penerapannya ruang komunitas belajar SMA 22 Jakarta, saling berdiskusi, berbagi pengalaman, pengetahuan, berdiskusi dalam pemecahan masalah. Karena di pembelajaran kolektif ini pasti akan ada masalah-masalah yang muncul, ya, seperti anak yang
tidak mau aktif, anak yang acuh tak acuh, anak yang sulit mengekspresikan dirinya. Nah, di situ kita harus pecahkan bersama. Yang ketiga, berbagi praktek baik. Setiap anggota berbagi praktek baik untuk menciptakan ide-ide kreatif, inovatif, dan inspiratif. Dan yang terakhir, kondisi mendukung. Setiap anggota saling mendukung satu sama lainnya agar komunitas belajar berjalan dengan baik. Nah, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat merencanakan dan melaksanakan dan mengevaluasi sebuah acara olahraga dan budaya. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman tentang berbagai jenis olahraga dan budaya. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Produk utamanya yaitu Festival Olahraga Budaya, sebuah acara yang menampilkan berbagai olahraga dan kegiatan budaya, termasuk olahraga tradisional yang akan diselenggarakan. Ya. Ini sih niatnya karena kelas 12 sudah membuat bakiak semua. Saya tinggal kelas 11 sama kelas 10. Nah, karena olahraga tradisional yang sekarang dicanangkan Portinkas Jakarta Timur itu ada 3, bakiak, engkrang, dan sungkit untuk tingkat SMA, dan itu akan menjadi olahraga prestasi juga dan bisa masuk ke universitas-universitas. Nah, jadi ada jalur masuk dari olahraga tradisional ini. Nah, jadi saya mencanangkannya ke sana karena apa? Saya masih melihat bukan lagi tetap harus ada prestasi yang bisa mendukung anak-anak. Makanya harus ada olahraga tradisional yang bisa mendukung fasilitas itu untuk mereka ke jenjang berikutnya. Lanjut Pak Jonan. Nah, publikasi produk hasil karya yaitu ada dokumentasi video dan foto. Acara akan didokumentasikan melalui video dan foto yang akan dipublikasi di media sosial sekolah dan guru. Nah, karena saya yakin guru SMA 22 ini pasti banyak yang sudah mempunyai sosmed, ya, apalagi anak-anak kita dengan modal aset sumber daya 900 anak itu pasti mereka punya sosial media semua. Nah, terus pertanyaan kuncinya, bagaimana olahraga dapat mempengaruhi kesehatan dan kebugaran peserta didik? Apa saja olahraga tradisional yang ada di daerah kita dan bagaimana cara melakukannya? Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai agama, budaya, dan dalam olahraga. Nah, itu yang membuat dasar saya membuat kerjasama dengan Pak Johan dan Pak Didi. Lanjut. Tipe proyek, tantangannya membuat karya peserta didik ditantang untuk mengorganisir dan melaksanakan festival yang menggabungkan olahraga dan budaya lokal. Terus namanya model pembelajaran yang dipilih model pembelajaran SEM atau Sport Education, fokus pada pengembangan keterampilan olahraga siswa dan pengenalan mereka pada berbagai jenis olahraga, khususnya olahraga tradisional. Yang kedua, model pendidikan kebugaran jasmani menekankan pada pentingnya kebugaran fisik dan gaya hidup sehat. Jadi di sini mereka peningkatan kebugaran jasmaninya itu bisa melalui olahraga-olahraga tradisional yang bisa mereka lakukan di area rumah sekitar atau lingkungannya. Peserta didik yang terlibat seluruh Civitas Akademi SMA 22 Jakarta. Waktu pelaksanaan proyek direncanakan dimulai pada akhir bulan November 2024 dan acara puncak pada bulan Desember 2024. Mata pelajaran yang terlibat PJOK Seni Budaya dan Bahasa Indonesia. Kategori proyek co-kurikuler menggabungkan berbagai mata pelajaran dan melibatkan kegiatan di luar kelas. Nah, terima kasih dan salam bahagia. Saya Fajar Permana Sidik dari kelompok kelas 23 PJOK PKG PJOK 2024 gelombang 2. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.